Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, untuk sekarang kita akan belajar tentang tekanan di sekitar kita. Ya, kita mulai. Lanjut. Tekanan itu berperan penting dalam banyak hal. Melalui bab ini kita akan mempelajari tentang tekanan pada zat padat, cair, dan gas, hukum Pascal, Archimedes, dan tekanan atmosfer, dan yang lain sebagainya. Nanti di pengaplikasian itu bisa di kapal selam, popor hidrolik, dan juga balon udara. Nah, apa sih itu tekanan tekanan? Tekanan atau P adalah gaya atau F yang bekerja tegak lurus pada satu permukaan, ya. Atau kalau disimbolkan A. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Satuan tekanannya adalah Pascal. Nah, semakin kecil luas bidang, semakin besar pula tekanannya. Contoh, paku tajam lebih mudah menembus kayu daripada paku tumpul, ya. Nah, kita akan membaginya ada tekanan pada berbagai zat. Itu ada kan zat itu terbagi tiga ya, ada zat padat, zat cair dan juga zat gas. Nah, tekanan pada zat padat ini dipengaruhi oleh besar gaya tekan atau F dan juga luas bidang tekan atau A. Ya, kita lanjut. Nah, aplikasinya adalah kaki unta yang lebar membantu berjalan di pasir. Ban truk yang banyak banyak untuk mengurangi tekanan eh, pada jalan. Konsepnya semakin luas bidang tekan, maka tekanan semakin kecil. Kalau misalnya semakin kecil bidang tekannya, maka tekanannya semakin membesar. Ya, kita contoh soalnya nih. Diketahui ya, F-nya itu 20 Newton. Nah, berat bendanya, gaya yang pada bendanya itu adalah 20 Newton dan sedangkan luas bidang tekannya 0,5 meter kubik persegi, sorry ya. Nah, maka atau luas alasnya itu 0,5 meter persegi. Berapakah ya tekanan pada benda tersebut? Pada benda tersebut. Maka P sama dengan F per A. Ya, maka F-nya berapa? 200. A-nya 0,5. Maka hasilnya adalah 400 Pascal. Kalau 0,5 berarti kan per 5 per 10 kan? Nah, jadi F 200 dikali 10 dibagi 5 jadi 2 ya, jadi 400. Kita ke mana ya? Nah, kita ke contoh ini. Kita ke contoh ini ya. eh jika nih diketahui ya, berat meja ini adalah 800 Newton. Jumlah 4 kakinya adalah 4 kan ya. Jumlah kaki pada meja itu adalah 4. Nah, luas satu kakinya itu adalah 25 cm. Kalau kita pindahkan ke meter, jadi 0,0025 meter persegi. Ya, maka luas total kaki mejanya itu adalah 0,01 meter persegi. Maka tekanannya adalah F per A. 0,01 dikalikan 800. Eh, 800 per 0,01. Maka kita kali, kalau misalnya per pecahan, sama dengan 8.000 Pascal. Ya, nah, kita ke nomor 6. Diketahui nih ya, diketahui masanya ini massa bendanya 10 kilogram.
gaya gravita. Dan eh, luasnya itu, nah, ya, 10 kilogram. Terus luas alasnya 0,01 meter persegi ya. Nah, bagaimana cara cari tekanannya? Nah, kita cari dulu F-nya atau berat bendanya dengan cara mengalihkan massa dikalikan dengan gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ya, masukkan 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Maka udah diketahui ininya. Kita cari tekanannya berapa. Nah, F-nya masukkan 100, A-nya 0,1 sama dengan 1000 Pascal ya. Nah, ada lagi satu lagi nih, perbandingan. Diketahui F-nya ini 400 dan ada dua luas. Jika yang ininya ya, jika yang ininya adalah alasnya adalah persegi panjang, maka luas bidang tekannya 0,4 ya, maka kita hitung. Dan di posisi B itu misalkan eh, adalah persegi ya. Dengan luas bidang tekannya itu adalah 0,2 meter persegi. Kita hitunglah perbandingan. Perbandingannya. Nah, kita cari-cari dulu masing-masing perbandingan masing-masing tekanannya dulu. Cari-cari dulu. PA sama dengan F per A. F per A. 400 per 0,4 sama dengan 1600 Pascal ya. Sedangkan di posisi B, PB sama dengan eh, F per AB sama dengan 400 per 0,2 sama dengan 8 eh berapa ya? 2000 Pascal ya. Sorry, 2000 Pascal. Jadi tekanan di posisi B 2 kali lebih besar daripada posisi A. Ini kalau hasilnya ini tuh ya, 1000 benar, salah. Hmm, ya. Jadi tekanan posisi B itu 2 kali lebih besar daripada posisi A ya. Kita lanjut. Ada tekanan zat cair. Tekanan zat air itu meningkat seiring bertambahnya kedalaman. Rumusnya adalah P sama dengan Pro kali G kali H. Pro itu adalah massa jenis zat cair. G itu adalah percepatan gravitasi biasanya 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. H itu adalah kedalaman air ya. Tekanan air bekerja ke segala arah dan semakin besar ke bagian bawah. Contohnya adalah percobaan air berlubang ke dalam berbeda. Air itu keluar lebih jauh di bagian bawah. Nah,
Ini adalah contohnya ya. Yang kita contohkan di sini itu adalah ada yang namanya tekanan hidrostatis. Tekanan pada zat cair itu ada terbagi menjadi beberapa tekanan hidrostatis, Archimedes, Pascal, dan juga bejana berhubungan. Contoh ya, kita ke masing-masing ini ya, tingkatan soal. Seseorang menyelam dengan kedalaman 2 meter. Hitunglah tekanan hidrostatis yang dialaminya. Jika tidak diketahui, tidak dijabarkan gaya gravitasinya, dan massa jenis zat air itu adalah selalu 1.000 kilogram per meter kubik. Ya, maka masukkan pH atau tekanan hidrostatis sama dengan Pro kali G kali H. Itu Pro-nya adalah 1.000 ya. Gaya gravitasinya biasanya mengambil 10 ya. 10 dikalikan 2 jadi 20.000 Pascal. Jawabannya adalah tekanan yang hidrostatis yang dialaminya adalah sebesar 20.000 Pascal. Lanjut ya, kita ke soal yang contoh yang menengah. Nah, kalau misalnya tidak diketahui, kalau misalnya ada contoh yang ini, sebuah penyelam berada pada kedalaman 8 meter. Jika massa jenis air laut adalah 1.030 kilogram per meter kubik, hitung tekanan hidrostatisnya. Kita hitung ya. Nah, pH sama dengan 1.030 dikalikan 10 dikalikan 8. Maka jawabannya adalah 82.400 Pascal. Kita ke ini ya, ke soal selanjutnya yang perbandingan dan sulit ya. Titik A berada di kedalaman 5 meter. Dan titik B di kedalaman 6 meter dengan zat cair yang sama. Oh, 3 ya, 3 meter, sorry. 3 meter ya. Dan titik B dalam 6 meter dalam zat cair yang sama. Bandingkan tekanan dan di A dan di B. Kalau misalnya dalam zat cair yang sama, kita bandingkan aja PA per PB. Ya, nah ini kita per aja ya. Nah, ini kita coret-coret. Kalau misalnya atas dan bawahnya sama, kita coret aja. Coret, coret. Berarti perbandingannya 3 banding 6 sama dengan 1 banding 2. Jadi tekanan di titik B itu 2 kali lebih besar daripada titik A. Kenapa? Karena di sini di dalam zat cair yang sama. Berarti pro air itu lebih sama. Ya, pro-nya pasti sama dah. Dan juga gaya gravitasinya sudah pasti sama. Karena ditanyakan dalam perbandingan, kita bandingkan aja kedalamannya aja. Oke? Ya, kita lanjut. Nah, ada gaya apung dan hukum Archimedes. Nah, benda dalam air itu dapat mendapatkan gaya ke atas yang disebut dengan gaya apung atau Fa. Nah, hukum Archimedes mengatakan bahwa gaya apung sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ke benda. Nah, aplikasinya itulah kapal bisa mengapung meski dari logam berat. Terus submarin atau kapal selam menyesuaikan volume air untuk naik turun, ya. Nah, benda yang dicelupkan dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas sebesar zat cair yang dipindahkannya. Rumusnya adalah
FA sama dengan pro air kali G kali V tercelup. Volume benda tercelup. Ya. Nah, jika kalau misalnya eh, belum diketahui volumenya, berat benda sama dengan W sama dengan massa kali gravitasi. Biasanya dengan 10 meter per sekon. Contohnya adalah tenggelam, ini ya. Nah, hubungan gaya apung dengan berat benda. Kondisi benda dalam zat cair ditentukan oleh perbandingan gaya apung dan berat benda. Jika jika berat benda lebih besar daripada gayanya, gaya apungnya, maka benda itu akan mengalami tenggelam atau benda itu turun ke dasar air. Nah, benda akan dikatakan melayang di dalam air ya. Melayang itu adalah between ya. Ini antara dasar atau permukaan, ini adalah dasar. Nah, di tengah-tengahnya. Jika berat benda sama dengan gaya apungnya, maka benda berada di tengah. Kalau berat bendanya itu gayanya, berat bendanya lebih kecil daripada gaya apungnya, maka kondisi benda tersebut akan mengapung dan benda berada di permukaan di atas permukaan air. Ya, kalau ditinjau dari massa jenis airnya atau massa jenis benda, massa jenisnya, benda dikatakan tenggelam itu jika massa jenis benda lebih berat daripada lebih besar dibanding massa jenis air. Kalau bendanya melayang, jika bendanya itu melayang, ya, benda dikatakan melayang itu jika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Dan benda jika dikatakan mengapung, itu jika massa jenis bendanya lebih kecil dibanding massa jenis air. Contohnya ini, tenggelam. Batu dimasukkan ke dalam air, langsung ke dasar karena massa jenis batu atau berat batu lebih besar dibandingkan air. Melayang, ikan bisa diam di tengah air karena massa jenis ikan ya atau berat ikan itu sama dengan air dibantu dengan gaya yang gaya apung dari ikan atau dibantu dengan gelembung udara. Contoh soal singkatnya. Sebuah benda bervolume 0,02 meter persegi kubik dimasukkan ke dalam air eh, dengan massa jenis airnya 1000 kilogram per meter kubik dan juga gaya gravitasinya 10 meter per sekon. Hitunglah gayanya dan juga gayanya. Maka kita tentukan dulu gaya apungnya adalah masukkan P pro air kalikan gravitasi dengan volume benda tercelup. Pro airnya berapa? 1000 ya. Gaya gravitasinya kalau tidak diketahui kita ambil aja yang 10 meter per sekon ya. Terus volume benda tercelup adalah 0,02 meter kubik. Maka hasilnya 200 Newton persegi. Jika, nah, benda, nah, jika berat bendanya 300 Newton, maka bendanya adalah tenggelam. Jika berat bendanya 200 Newton itu melayang karena kan F-nya sama ya. Jika berat bendanya 150 Newton, maka benda itu akan mengapung. Ya, paham? Kita ke Pascal. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal mengatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertentu diteruskan sama besar ke segala arah. Aplikasinya ini terdapat di aplikasi pada pompa hidrolik, rem hidrolik, dan juga dongkrak hidrolik. Rumus sederhananya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ya, contoh.
Nah, nah, F itu gaya dan A itu luas penampangnya ya. Nah, contohnya. Nah, ini gambar ilustrasinya. Nah, pompa hidrolik kan di bengkel jadi ngalamun bisa naik angkat mobil. Nah, contoh, contohnya, sebuah dongkrak hidrolik memiliki luas penampang kecil atau a satunya itu 0,01 meter persegi dan luas penampang besarnya adalah 0,1 meter persegi. Jika gaya yang berikan pada penampang kecilnya adalah 50 Newton, maka tentukan gaya pada penampang besar. Pembahasannya adalah F1 A1, F2 A2. Nah, masukkan aja F1-nya berapa? Kalau pada F1-nya adalah 50 Newton, A1-nya 0,01, 0,1. Nah, sama dengan F2 per 0,1. A2-nya masukkan 0,1. Jadi, kita kali silang. 50 kali 0,1, jadi 5. Ya. Nah, 0,1 dengan kali silang aja terus bagi 0,01. Jadi, kalau gitu jadi 500. Nah, berubah ini kan jadi saat jadi 5.000 Newton ya. Nah, kita tuh soal kedua. Luas penampang kecilnya itu adalah 5 cm persegi dan besarnya itu adalah 100 cm persegi. Hei, yang besar ya, 100 meter persegi. Dan jika ingin mengangkat beban 2.000 Newton, berapa gaya yang harus diberikan pada penampang kecil? Ya, nah, pembahasannya simpel adalah F1 per 5, masukkan aja langsung. Ya, F1 sama dengan 5 kali 2.000 per 100. Jadi jawabannya 100 Newton. Maka jawabannya 100 Newton. Nah, soal tipe 3, tipe HOTS ya. Nah, sebuah alat hidrolik memiliki perbandingan luas penampang 1 banding A2 sama dengan 1 banding 20. Jika gaya kecil yang diberikan adalah 8.000 Newton, berapakah beban maksimum yang dapat diangkat? Kita kali silang aja. Nah, biasanya kalau kali silang kita tukar tempat. Yang F1 di tukar tempat aja ya. F1 per F. Jadi P-nya sama dengan A1, A2 per A1, F2 per F1. Kita tukar aja ya. Kita carinya adalah F1. Gaya kecil. Nah, maka yang ini dikalikan. Maka F2 sama dengan F1 dikalikan A2 per A1. F2-nya 60, eh, di sini 80 dikalikan 20 per 1. Maka hasilnya 1.600 Newton. Lanjut ya. Nah, sekarang kita ke bejana berhubungan. Bejana berhubungan berisikan zat cair yang sejenis akan memiliki permukaan yang sama tinggi. Kalau diisi dua zat yang berbeda massa jenis, maka tingginya berbeda. Tetapi tekanannya eh, sama pada satu garis bidang datar. Ya,
Prinsip kuncinya adalah P kiri sama dengan P kanan. Karena tekanan hidrostatisnya adalah, rumusnya adalah P kali G kali H. Nah, maka prinsip kuncinya, karena gaya gravitasinya sama, maka gaya gravitasinya dihapus. Jadi sama dengan Pro kali H1 sama dengan Pro kali H2. Pro di sini adalah massa jenis dan H1 ini adalah massa jenis dan juga ketinggian pada zat satu. Pro dan H2 itu adalah massa jenis zat dan juga tinggi dari zat cair yang kedua. Contoh, tipe HOS saja. Kita ke contoh dasar aja lah ya. Contoh dasar. Dalam pipa U atau pipa bejana berhubungan, terdapat air. Dengan pro-nya adalah 1000 dan juga minyak adalah pro-nya 800. Tinggi kolom minyak adalah 8 cm. 10 cm. Berapakah tinggi kolom air? Masukkan. Nah, kita misalkan adalah yang mana yang pro 1, mana yang pro 2. Kita misalkan minyak aja ya. Minyak berarti P1H1 ya. P2H2 adalah air. P1-nya adalah, pro 1-nya adalah 800. Hanya 10 cm. Karena di dua-duanya adalah 10 cm, sentian, kita tidak tanya meter, biar cepet aja. Harusnya kalau dalam ininya adalah meter. Tapi kalau di sininya adalah masalahnya konsep bejat pipaku, itu boleh saja. Nah, termasuk kan yang pro air berapa? 1000. Nah, 8 kali 10, 800. 800 kali 10, 8000. Nah, H air sama dengan 8000 per 1000 sama dengan 8 cm. Jadi jawabannya adalah 8 cm ya. Terus kita ke contoh selanjutnya. Air raksa dengan pro-nya itu adalah 13.600 dan air adalah pro-nya 1000 berada dalam pipa U. Jika tinggi kolom air adalah 27,2 cm, tentukan tinggi kolom raksa. Ya, kalikan aja, masukkan. Nah, Nah, 1000 dikalikan 27,2 sama dengan 13.600 kalikan H raksa. Maka H raksanya adalah 27.200 per 13.600 sama dengan jawabannya 2 cm. Ya. Nah, lanjut ya ke contoh tipe HOTS. Dalam pipa U terdapat minyak dan air. Selisih tinggi permukaan kedua zat cair adalah 4 cm. Jika massa jenis minyak adalah 800 dan air adalah 1000, tentukan tinggi-tinggi masing kolom. Misalkan, kita temukan pembuatan misal. Misalnya, tinggi minyak adalah di ini kan. Misalkan tinggi minyaknya adalah H.
Berarti tinggi air kan selisihnya adalah H kurangi 4. Ya, gunakan rumus. Nah, 800 H sama dengan 1000 H kurangi 4. Atau 1000 H dikurangi 4000. Kita pindah ruas. Ya, nah, pindah ruas. Ya, maka kita menggunakan konsep pindah ruas. 800 H sama dengan 1000 H dikurangi 4000 H. Nah, pindah ruas 1000 H pindah dikurang minus 200 H sama dengan 4000 maka hanya 20. Berarti tinggi minyaknya adalah 220 cm. Nah, tinggi air adalah 20 dikurangi 4 sama dengan 16 cm. Lanjut. Yang terakhir adalah tekanan pada gas. Gas juga memberikan tekanan pada wadahnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah partikel zat, yang kedua adalah suhu gas dan juga volume wadah. Aplikasinya adalah balon mobil mengembang karena tekanan udara dan juga balon udara ya karena udara panas jadi lebih ringan atau tekanannya lebih kecil. Nah, contoh, tekanan pada udara dalam ban adalah 300 kilometer pasca ya. Berapa gaya tekan pada ban? Oh, sorry ya, yang ini ada agak ralat. Nah, ini ya. Tekanan udara dalam ban itu 300 kilometer pascal luas dan yang terkena tekanan adalah 50 cm. Berapa gaya tekan ban pada dinding ban? F1 sama dengan P kali per Hah? P kali A ya kali A1 300 kali 5 per 100 sama dengan jawabannya 1500 Newton ya. Kita ke
ketinggian. Nah, semakin tinggi tempat itu tekanan udara semakin rendah. Rumusnya adalah P sama dengan 1000 dikurangi 100 dikalikan H. Ingat, P turun itu itu naik. Dan sebaliknya. Contoh, di puncak gunung yang tingginya 4 kilometer, berapa tekanan udara di sana? Karena di jawabnya harus meter, satuannya adalah kilometer, maka 1000 dikurangi 400 sama dengan 600 H Pascal. Ya, semakin tinggi tepat, tekanan udara semakin menurun. Ya, seperti begitu ya. Nah, hukum Boyle. Nah, hukum Boyle, nah itu menetapkan bahwa proses suhu tetap itu saat volume gas dikurangi, tekanan naik, dan saat volume gas ditambahi, tekanan akan turun. Sama dengan, nah rumusnya adalah P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Maka P1 per P2 sama dengan V2 per V1. Contoh, tekanan udara, nah, yaitu, nah kita ini aja ya, skip aja. Bisa dibaca sendiri. Nah, tekanan udara dan tekanan dalam tubuh. Tekanan udara atmosfer menekan kita pada segala arah. Tubuh tidak akan hancur karena tekanan dalam tubuh dalam menyeimbangkannya. Tekanan udara berkembang seiring ketinggian dan alasan mengapa telinga terasa berdengung saat di pesawat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.